Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Februari 2025. Kondisi dari market overall, Bitcoin dan kawan-kawan masih dalam posisi yang stabil ya. Meskipun ada sedikit tekanan jual dalam beberapa jam terakhir, kita akan mendapatkan closing weekly time frame hari ini. Dan kalau kita lihat dari pergerakan market, nampaknya kita masih ya bergerak sideways di antara range harga 98 ribuan sampai dengan 92 ribuan. Jadi di range tersebut memang pergerakan Bitcoin seringkali masih mendapatkan tekanan. Kalau kita melihat dari potensial closing, andai kata kalau Bitcoin bertahan di atas 92.000, maka pergerakan Bitcoin masih cenderung aman. Ya, kecuali kalau pergerakan Bitcoin udah turun di bawah level tersebut, kita harus mewaspadai adanya potensial koreksi yang lebih besar pada Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang penting. Salah satunya adalah dari data CPI and Core CPI dari Uni Eropa. Data ini akan rilis jam 5 sore nanti. Bakalan sangat-sangat penting. Kemudian kalau kita lihat juga dari kondisi Fear and Greed Index selama beberapa hari terakhir ya, kurang lebih 1 mingguan, kita terus berada di range netral atau dalam posisi netral. Yang berarti adalah berita baik tidak terlalu banyak, berita buruk pun juga tidak terlalu banyak. Membuat pergerakan harga Bitcoin cenderung berada di posisi yang cukup stabil untuk kondisi sekarang. Dari opini saya sih melihat kondisi yang seperti ini sebenarnya belum ideal untuk kita melakukan pembelian ataupun penjualan. Karena memang kondisi market yang memang belum tahu arah dan tujuannya bakalan kemana. Jadi masih dalam posisi wait and see. Nah, sebenarnya sih kegalauan dari market saat ini ya, itu dari banyak sekali aspek, teman-teman, dari makroekonomi dan juga dari sentimen kripto itu sendiri. Dan kita akan coba untuk bahas di video kali ini ya. Kalau kita lihat dari kondisi altcoin cukup mix ya, beberapa masih ada yang positif, beberapa lagi udah pada koreksi. Kali ini memang fase dari market cukup sulit, teman-teman. Impact daripada meningkatnya jumlah token beredar saat ini yang sangat-sangat signifikan. Artinya jenis koin, ya jenis altcoin ini banyak sekali. Sehingga untuk ekspektasi kenaikan yang cukup impulsif nampaknya belum bisa terrealisasi sampai sekarang ini. Gitu. Jadi ya ini adalah kondisi market sekarang, di mana mungkin saja akan ada beberapa koin yang mengalami rally, tapi tidak akan kompak semuanya naik. Bisa jadi ada beberapa koin yang bakalan naik duluan, ya kan, yang lain mungkin masih menunggu belakangan. Dan ketika momentum itu ada, teman-teman ya bisa untuk realisasikan. Karena kalau kita melihat dari kenyataannya memang dalam posisi sekarang ini cukup berat. Kita akan coba ulas dari sudut pandang makroekonomi terlebih dahulu ya. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, kita ada live Zoom besok tanggal 25 Februari 2025 hari Selasa jam 3 sore. Ya, ini disponsori atau disupport oleh Ajaib Alpha. Jadi teman-teman bisa ikutin gratis ya. Meskipun kalian nggak punya exchange Ajaib juga nggak masalah. Teman-teman bisa sama-sama belajar untuk melihat ya gimana teman-teman bisa memanfaatkan market yang seperti ini untuk trade di market futures gitu. Jadi bersama saya sendiri. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi untuk registrasi join live Zoom besok. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya mulai dari makroekonominya ya. Kita lihat dari beberapa sentimen terkait dari Donald Trump yang saat ini lagi banyak sekali melakukan perubahan regulasi terkait dengan banyak aspek.
Salah satunya adalah tentang tarif pajak, di mana tarif pajak sudah dikenakan ya untuk negara-negara seperti Meksiko, Kanada, bahkan beberapa negara Amerika Latin, kemudian China, dan rumornya sih Uni Eropa juga bakalan kena kebijakan pajak dari Donald Trump. Saat ini Donald Trump lagi mencoba untuk melakukan efisiensi besar-besaran pada kas negara ya. Jadi mereka mendeteksi banyak sekali kebocoran atau dana-dana yang digunakan tidak efektif dan efisien. Nah, itu dipangkas habis oleh Donald Trump lewat Departemen Governance Efisiensi yang sudah dibikin, ya, yang dipimpin oleh Elon Musk tersebut. Nah, berita terbarunya adalah Donald Trump mengancam negara-negara anggota BRICS ya untuk tidak sampai melakukan pembuatan mata uang baru. Kalau itu terjadi, maka siap-siap Donald Trump bisa mengenakan pajak. Awalnya sih awalnya diancam ya dengan kenaikan sampai 100%, tapi sekarang dinaikkan menjadi 150% bila mana negara anggota BRICS ini mau meninggalkan dolar gitu. Jadi ancaman ini cukup serius dan tentu saja akan membuat de-dolarisasi bakalan cenderung mungkin tidak berhasil. Seperti itu, setidaknya secara jangka pendek selama kepemimpinan dari Donald Trump. Kalau kita lihat juga dari kondisi sekarang, para analis, ya, para pembuat kebijakan di banyak hedge fund ataupun manajer investasi tidak berani mengambil keputusan yang besar untuk posisi sekarang karena kebijakan Trump dinilai masih berubah-ubah dan bisa membuat pasar tidak stabil. Ini tidak hanya terjadi pada perekonomian Amerika Serikat, tapi juga di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Di mana Indonesia sendiri cukup berhati-hati nih dalam mengambil keputusan terkait dengan ya seperti suku bunga, kemudian kebijakan-kebijakan ekspansi bisnis juga tidak bisa terjadi sekarang ini. Gitu. Kemudian setelah Departemen Perpajakan kemarin ya dihajar habis-habisan oleh Donald Trump, ada berita PHK juga kalau teman-teman mungkin dengar. Nah, sekarang ada dari Departemen Pertahanan, ya, giliran sektor pertahanan diobrak-abrik oleh Presiden Trump. Gitu. Jadi, Departemen Pertahanan diobrak-abrik dengan melakukan pemecatan 5-8% tenaga kerja sipil atau sekitar 5.400 pekerja yang ya mengalami pemecatan dan akan dimulai di minggu depan. Ini sangat-sangat tiba-tiba karena memang departemen dari efisiensi pemerintah ya atau yang disingkat sebagai DOGE ini pengen untuk melakukan efisiensi sebesar mungkin. Ya, teknologi-teknologi sudah mulai masuk, AI, robotik, dan segala sistem yang bersifat otomatis sehingga menggantikan banyak sekali pekerja di Amerika Serikat sekarang. Itu. Jadi ini adalah realita pada market saat ini di mana pengangguran sudah mulai meningkat ya untuk Amerika Serikat dan juga tentu saja ini akan berdampak kepada kondisi dari ekonomi ke depan. Gitu. Sedikit kita kasih gambaran untuk teman-teman gimana sih kondisi dari uang beredar. Ini diambil dari datanya World Bank. Teman-teman, di posisi sekarang ini kita berada di periode yang cukup panjang di mana uang beredar makin lama makin turun. Ya, sebelumnya sih sejak 1960 sampai sekarang ini kita paling lama kena kena penurunan suplai uang itu sekitar 2 tahun. Ya, seperti yang ada di tahun 1972, 1974, 1972, 1973 sampai 74. Kemudian ada di 1989 sampai 1990 ya. Terus ada di 2000 sampai 2001. Lalu ada di ya berlanjut sih 2021 sampai lanjut ke 2026. Setelah itu krisis subprime mortgage, akhirnya bailout lagi ya, bank sentral kembali naik suplai uang. Kemudian terakhir itu adalah di 2021 COVID ya 2022, 2023 dan datanya belum sampai 2024 sih, tapi kemungkinan 2024 juga masih dalam posisi turun impact dari bank sentral yang pada naikin suku bunga. Gitu. Jadi periode penurunan kali ini pada uang beredar itu memang cukup
lama, teman-teman. Jadi nggak heran kalau kita melihat pergerakan dari altcoin nggak terlalu gimana-gimana. Alt season yang digadang-gadang terjadi di tahun 2024 sampai 2025 ini sampai sekarang ini belum terjadi, justru malah harganya makin anjlok. Dan kalau kita lihat dari data ini, uang paling banyak beredar itu justru ada pada marketnya Cina dan juga Jepang. Ya, Amerika Serikat berada di posisi berikutnya, Australia, kemudian negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia itu cenderung mendominasi juga ya. Sementara Indonesia di sini dikasih logo putih yang berarti uang beredarnya tidak terlalu banyak. Sehingga mungkin perekonomian dari Indonesia sendiri cukup sulit, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari uang beredarnya Amerika Serikat, ya, dilihat dari data Fed balance sheet Amerika Serikat, kita memang sudah terus mengalami penurunan sejak 2022 terakhir, di mana waktu itu memang kondisi lagi dalam posisi peak, ya, the Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu mematok suku bunga sangat tinggi, menyebabkan uang beredar makin lama semakin turun, dan sekarang sudah berhasil ya sejauh ini, seperti itu. Dan saya sendiri juga coba melihat ya gimana peluang resesi pada market. Nah, menurut banyak analis, meskipun layoff sudah banyak dilakukan oleh pemerintahan Trump dan banyak sekali juga kebijakan-kebijakan yang cenderung negatif ya untuk perekonomian, membatasi import barang, kemudian eh, imigran policy juga ini sedang dalam tahap pengetatan seperti itu. Impact-nya kemana? Impact-nya adalah ke perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat secara jangka pendek. Peningkatan jumlah pengangguran yang tentu saja kalau kita kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh The Fed ya, Jerome Powell, itu kan pengen penganggurannya naik. Nah, ini udah dibantu nih sama Donald Trump gitu. Impact-nya ke depannya tentu saja harapannya inflasi semakin turun. Ya, semakin turun, dan juga karena ya karena apa namanya, dari segi bisnis juga saat ini lagi slowing down, impact dari kebijakan tarif pajak Donald Trump yang akan membuat uang beredar makin lama akan makin ketat ya, hanya bergerak di beberapa negara saja, mungkin tidak akan terlalu memberikan ya bisa dibilang aliran dana masuk ke Amerika Serikat seperti itu, dan ya kemungkinan ekonomi kedepannya masih akan turun, akan slowing down. Lalu apakah akan ada potensi resesi? Nah, menurut analis ini ya, dari apa namanya, dari Forbes itu menyatakan bahwa isu-isu yang kita gabung-gabungkan pada saat pelantikan dari Donald Trump ini kemungkinan tidak akan mungkin terjadi dalam 2 tahun ke depan. Jadi resesi diprediksi tidak akan datang sampai 2 tahun ke depan oleh analis dari dari Forbes ya, melihat dari kondisi kebijakan Donald Trump, bank sentral yang masih menahan suku bunga cukup ketat seperti itu, dan ya mungkin buat recover market ini bakalan menjadi isu yang cenderung negatif gitu. Nah, itu dari makroekonomi. Kalau kita lihat dari mikroekonominya ya, dari sektor kriptonya sendiri ya, udah beberapa kali Bybit kemarin kena hack, teman-teman. Sebelumnya ada pump fund yang dicurigai ya kan bermasalah seperti itu, menyebabkan lebih sedikit investor lagi yang cenderung melakukan trade di market gitu. Isu Bybit kemarin itu bikin banyak investor yang berhamburan keluar dari centralized exchange, menyimpan dana mereka cenderung di cold storage ya, teman-teman, which is itu di Trezor atau mungkin di cold wallet yang lain. Dan ini membuat apa namanya, peredaran uang ya, terutama dari stable coinnya sendiri lumayan ketahan. Impactnya apa? Impactnya kalau teman-teman menunggu ada reaksi market yang sangat signifikan, mungkin tidak akan terjadi secara jangka pendek gitu. Kemungkinan market akan dibikin flat dulu, dibikin flat sampai isu negatif sentimen berakhir gitu. Dan ya kalau kita lihat dari lanjutan Bybit kasus ya, kemarin Bybit sudah mulai aman, sudah mulai recover. Dia memberikan 10% bagi siapa saja yang berhasil melakukan recover pada hacker yang dilakukan oleh Lazarus Group gitu. Jadi lumayan banget, dari 1,4 billion kalau dapat 10%-nya aja itu udah
banyak banget ya, ya kan teman-teman. Jadi itu hadiah yang ditawarkan oleh Bybit, dan mereka juga menyatakan bahwa arus keluar sudah mulai bisa ditahan, dan banyak exchange juga yang cukup solid ya, pengen membantu Bybit ini untuk merecover, mengembalikan kepercayaan market juga dari yang namanya trust issue, jangan sampai investor keluar dari market kripto. Kurang lebih seperti itu. Bantuan datang dari Binance, dari Bitget, OKX, dan juga banyak exchange yang lain. Itu, maker seller juga dikabarkan akan siap untuk membeli Bitcoin lanjutan. Ya, setelah mereka kemarin meluncurkan obligasi corporate, teman-teman. Sementara itu dari berita-berita yang lain juga lumayan masih cenderung negatif issue untuk market kripto gitu. Kita akan coba untuk lihat gimana kondisi dari market ya secara teknikal. Pergerakan dari Bitcoin overall masih ketahan menjelang weekly time frame ini, kemungkinan pergerakan tidak akan terlalu banyak ya, meskipun sempat positif, namun secara jangka pendek pergerakan Bitcoin masih ketahan di atas level support EMA 100 di kisaran 94 ribu ya, yang menurut saya di level saat ini masih cenderung oke untuk market, untuk Bitcoin. Masih ada opportunity untuk market rally dengan syarat dia harus bisa menembus area all time high sebelumnya di kisaran 108.000 dengan posisi support 92.000 sebagai strong support. Smart money kalau kalian perhatikan dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Ya, ini impact dari uang beredar yang makin lama makin turun, banyak FUD pada market kripto, sehingga bikin investor ini banyak yang cenderung menahan posisi dulu gitu, jadi nggak terlalu aktif. Nah, apakah ini berarti Bitcoin akan bearish? Ya, balik lagi, konfirmasinya ada di 92.000. Kalau Bitcoin mampu mempertahankan area tersebut, so far so fine. Kalau tidak, nah itu siap-siap aja arah Bitcoin bisa ke 98.000. Jadi masih konsistensi saya dengan analisa-analisa sebelumnya. Bitcoin dominance, momentumnya saat ini sedang melemah. Ya, smart money pada Bitcoin dominance terus mengalami penurunan. Nah, ini yang disinyalir kemarin oleh Kyungju, ya analis dari CryptoQuant, yang melihat bahwa posisi sekarang mungkin saja akan dimanfaatkan oleh banyak altcoin untuk mengalami tren rally jangka pendek. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin scalping, ya trade di altcoin yang udah sempat melakukan akumulasi, yang udah cuan, ya teman-teman bisa profit taking gitu. Dan posisi sekarang ini akan memungkinkan sekali ada volatilitas yang lebih tinggi pada altcoin dibandingkan pada Bitcoinnya sendiri gitu. Caranya gimana buat teman-teman yang pengen pantau? Nah, pelajari narasi-narasi dari koin. Sementara ini sih narasi yang cukup populer itu cukup mix ya, hanya beberapa koin yang punya sentimen. Jadi maksudnya adalah teman-teman wajib untuk mempelajari satu persatu atau memantau satu persatu sosial media, terutama Twitter, dari berbagai macam token. Karena sedikit aja ada sentimen, itu bisa membuat harganya naik. Dan ini tidak didukung oleh beberapa sektor. Biasanya kan koin itu naik dengan sektor yang sama. Tapi di fase kali ini agak beda, teman-teman. Ini bakalan lebih apa ya? Lebih lebih challenging sih. Cuma untuk orang-orang yang memang punya banyak waktu untuk melakukan analisa, untuk memantau. Nah, itu biasanya bisa menemukan koin-koin yang sedang lagi ada sentimen, entah itu sentimen burning, unlock token, ataupun juga airdrop. Itu bisa sangat-sangat mempengaruhi harga dari token kalian. Gitu. Untuk altcoin sih saya rasa begitu ya. Beberapa akan ada sentimen atau potensial bullish. Ethereum so far so good teman-teman. Udah mulai ada peningkatan smart money pada Ethereum. Semoga ini bisa di follow up dengan baik ya. By the way, Donald Trump lewat apa namanya, project DeFi yang mereka bangun, Liberty Financial ya, itu terus melakukan akumulasi pada Ethereum. Nah, jangan-jangan akan ada penggorengan harga Ethereum ke depan. Ya, hopefully seperti itu, hopefully semuanya baik-baik saja. Semoga aja kesempatan momentum kita belum habis ya, teman-teman. Sehingga mungkin yang pengen untuk profit taking, dapetin cuan di market dengan kondisi sekarang ini masih terbuka untuk kalian. Oke, gitu aja deh pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ya, don't forget to join in our Zoom live ya. Tomorrow teman-teman, registrasinya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.